Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Dwi Pratiwi dengan NIM 1901-812 dari kelas A1 Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari pertemuan 1 sampai di pertemuan 6 guna untuk memenuhi tugas proyek pengembangan sistem informasi. Baiklah, mari kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari saya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas pengenalan project management dan project life cycle. Project management body of knowledge adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager dan juga merupakan dokumen formal yang menguraikan norma-norma yang dibentuk sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan juga akuntansi. Proyek merupakan usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dalam proyek ada 3. Yang pertama yaitu produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lainnya. Yang kedua adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan satu layanan. Dan yang terakhir adalah satu hasil seperti satu dokumen atau hasil. Proyek dapat berupa 1. Pengembangan sebuah produk atau layanan baru. 2. Mengakibatkan suatu perubahan di dalam struktur susunan kepegawaian atau gaya dari suatu organisasi. 3. Mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. 4. Membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. 5. Menerapkan suatu prosedur atau proses bisnis baru, dan sebagainya. Perbedaan proyek dan kegiatan operasional yaitu proyek lebih unik atau spesifik, memiliki awalan dan akhiran, misi akan perubahan, sumber daya temporer, fokus pada efektivitas, dan juga penugasan berdasarkan sasaran. Sedangkan operasional bersifat rutin atau kontinu, misi berkesinambungan, sumber daya permanen, fokus pada efisien, dan juga penugasan sesuai peran atau fungsinya. Manajemen proyek merupakan aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, atau teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan pada suatu proyek. Ada 3 faktor pembahas dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah faktor ruang lingkup atau scope, membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek. Yang kedua ada biaya atau cost, merupakan salah satu faktor atau komponen utama pada proyek, yang pada intinya sebagai penentu seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan sebuah proyek. Yang ketiga ada waktu atau time, merupakan salah satu komponen yang menjadi target utama dalam suatu proyek. Nah, di dalam proyek juga ada manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengembangan proyek untuk kepentingan proyek. Siklus hidup proyek merupakan gambaran bagaimana sebuah proyek akan direncanakan, dikontrol, dan diawasi secara proyek akan direncanakan. Ada beberapa tahap di siklus hidup, yaitu tahapan inisiasi yang merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Yang kedua, tahapan perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan berlangsung.
Yang ketiga ada tahapan eksekusi atau pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, tujuan proyek secara fisik akan dibangun seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan dan dieksekusi. Yang keempat adalah tahapan penutupan, merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahap ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya akan diserahkan kepada pelanggan. Karakteristik daur hidup, tingkatan-tingkatan susunan kepegawaian dan harga yang rendah pada saat start, mencapai puncak ketika pekerjaan dilaksanakan, dan turun dengan cepat ketika proyek berakhir. Pengaruh stakeholder, resiko dan juga ketidakpastian terbesar terjadi pada awal proyek. Yang ketiga ada kemampuan untuk mempengaruhi karakteristik pada akhir produk proyek tanpa berdampak pada biaya. Pada pertemuan 2, kita akan membahas tentang Project Integration Management. Manajemen integrasi produk meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Manajemen harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek terdiri dari 1. Develop Project Charter adalah proses pembuatan dokumen yang secara formal menyatakan bahwa proyek berjalan dan memberikan wewenang kepada project manager untuk menjalankan proyek. Dokumen Project Charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Yang kedua ada Develop Project Management Plan. Proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan secara proyek ke dalam rencana manajemen proyek atau Project Management Plan. Yang ketiga ada Direct and Management Project Work. Proses memimpin atau leading dan menjalankan performing seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam Project Management Plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat ada Monitor and Control Project Work, yaitu proses pelacakan atau tracking, meninjau atau reviewing, dan pelaporan atau reporting kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Yang kelima ada Perform Integrated Change Control. Proses review semua change request, menyetujui change request, dan mengelola change request terhadap rencana manajemen proyek. 6. Close Project or Pass, yaitu proses finansial semua aktivitas proyek untuk mendapatkan formal acceptance bahwa proyek telah selesai. Aktivitas yang dilakukan tim integrasi manajemen proyek, yaitu pertama, memahami bagaimana informasi dan mengubahnya ke dalam suatu proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor segala aspek kemajuan dan untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga ada melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, menganalisa dan memahami cakupan. Gambaran manajemen integrasi proyek, yaitu Project Integration Management Overview. Yang pertama ada Develop Project Charter, yang kedua ada Develop
project management plan. Yang ketiga ada direct and manage project work. Yang keempat ada monitor and control project work. Yang kelima ada perform, integration, change, control. Yang keenam ada close project or pass. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen, dan tahap yang mencakupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini menyelenggarakan organisasi atau pelanggan pada kasus dari proyek eksternal, membentuk hubungan kerjasama antara organisasi dan pemohon. Business case. Dokumen ini menjelaskan mengenai kebutuhan bisnis organisasi untuk menjalankan suatu proyek. Business case digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajer. Dokumen ini juga berisi mengenai hasil analisis yang sudah dikerjakan oleh bisnis analis, berdasarkan masukan oleh beberapa stakeholder. Dokumen business case dibuat sebagai hasil dari analisis berikut. Yang pertama ada market demand, yang kedua organization need, yang ketiga ada customer request, yang keempat ada technological advance, yang kelima legal recruitment, yang keenam ada ecological impact, yang ketujuh ada social need. Nah, monitor and control project work adalah proses tracking, review, dan reporting dari bahan proyek berjalan terhadap rencana-rencana yang sudah didefinisikan di dalam proyek manajemen plan. Salah satu keuntungan dari proses ini adalah stakeholder dapat melihat dan memahami status dari proyek yang sedang berjalan, serta langkah-langkah yang bisa diambil terhadap budget, schedule, dan scope. Project manager menjalankan proses monitoring di seluruh proses proyek. Monitoring memberikan gambaran mengenai status dan kinerja dari suatu proyek di berbagai area. Sedangkan kontrol memberikan langkah-langkah yang perlu diambil terhadap kinerja proyek. Bisa berupa korektif atau preventif. Selanjutnya, pada pertemuan 3 kita akan membahas manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek yang pertama adalah kumpulan persyaratan. Proses dokumentasi dan menjelaskan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Yang kedua ada ketetapan cakupan, yaitu proses pengembangan uraian produk dan proyek secara terperinci. Yang ketiga, membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverable proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil lagi. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. Yang keempat adalah verifikasi cakupan, yaitu proses penerimaan penyusunan deliverable. Yang kelima ada kontrol cakupan, proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. WBS atau Work Breakdown Struktur adalah pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek yaitu yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek sehingga semua anggota proyek dari stakeholder memahami tentang proyek.
Yang kedua, dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat pekerjaan resiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya pada proyek tersebut. Contoh WBS tidak terdapat orang di dalamnya. Semua berupa pekerjaan proyek, antara lain yaitu design phase, programming phase, dan testing phase. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan memanajemen persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan, dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan terstruktur. Verifikasi cakupan meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan dan penerimaan formal dari deliverable oleh sponsor atau pelanggan. Selanjutnya, pada pertemuan 4, kita akan membahas manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide write.com yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi, pencapaian, dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Proses manajemen waktu proyek bisa digunakan oleh manajer. Proses manajemen waktu proyek yang bisa dilakukan oleh manajer yaitu yang pertama, mengendalikan proyek dengan baik. Seperti halnya dilakukan manajemen waktu, proyek yang akan dikerjakan harus jelas tujuannya. Hal ini juga menentukan faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses yang efisien. Yang kedua adalah inisiasi proyek dan sumber daya. Jika sudah mendefinisikan proyek yang akan dikerjakan, lakukan perencanaan sebelum proyek dimulai. Tidak terbatas pada perencanaan kegiatan, tapi juga sumber daya yang akan dilibatkan untuk pencapaian proyek tersebut. Yang ketiga ada perencanaan proyek. Seorang manajer yang berperan sebagai pemimpin proyek mungkin akan mendapatkan tekanan dalam mengelola timnya. Oleh karena itu, penting untuk dapat menentukan struktur kerja yang paling efektif di dalam sebuah tim. Jika sudah menentukan sumber daya yang tepat, pencapaian bisa diukur dengan mudah dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Yang keempat ada perkiraan durasi dan jadwal. Optimalkan kegiatan yang sudah direncanakan dalam tenggat waktu yang baik. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, dengan begitu tujuan akan tercapai sesuai dengan perencanaan proyek secara efektivitas. Jadwalkan meeting di sela-sela kegiatan dan hindarkan melakukan sebaliknya. Maksud dari sebaliknya adalah membuang-buang waktu dikala proyek masih berjalan. Itu akan membuang durasi dan memakan biaya yang lebih dalam lagi. Lima, pelaksanaan proyek. Setelah perencanaan dilakukan, seorang manajer saatnya melaksanakan proyek sesuai daftar rencana yang telah dibuat di awal tadi. Pastikan setiap orang mengetahui tanggung jawabnya sehingga anggota tim tidak akan kebingungan pada saat proyek sudah berjalan. Yang keenam, berkomunikasi efektif dengan stakeholder. Para pemangku kepentingan atau stakeholder biasanya memiliki kesulitan berkomunikasi pada pelaksanaan sebuah proyek. Untuk menghindarinya, buatlah laporan rutin, bisa dalam periode mingguan atau bulanan.
Hal ini membuat semua pihak terlihat dan bukan hanya di awal atau di akhir pelaksanaan proyek, sehingga menghindari hal-hal yang tidak aktivitas pada saat proyek berjalan. Yang ketujuh, ada pemantauan dan pengendalian proyek. Agar proyek berjalan dengan lancar, diperlukan adanya evaluasi yang rutin terhadap proyek. Pemantauan harus dilakukan pada saat proyek masih berjalan, sehingga manajer proyek bisa melakukan pengendalian secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan yang diharapkan. Gambaran aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, dan penentuan pekerjaan proyek. Urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau menggunakan manual atau teknik-teknik yang dapat diotomatisasi. Perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk pelaksanaan masing-masing aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Pekerjaan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi dan cakupan aktivitas dari pekerjaan, tipe sumber daya yang dilakukan, memperkirakan sumber daya, dan jadwal menggunakan sumber daya juga. Jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses-proses urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan untuk jadwal baseline. Penjadwalan proyek atau aktivitas. Jadwal proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya dengan menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional, Open Project ataupun WBS Pro. Daftar kegiatan yang akan dibuatkan, tanggal base otomatis diekspor dari WBS-nya. Contoh pembentukan WBS. Yang pertama diawali dari judul sistem, selanjutnya langkah secara umum, dan dilanjutkan dengan detail setiap fase, dan diakhiri dengan detail pekerjaan. Selanjutnya, pada pertemuan 5 akan membahas cara membuat WBS di software WBS Schedule Pro. WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksud agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik lagi.
Tahapan dari pembuatan WBS tersebut yang pertama, menentukan kegiatan utama dari proyek yang dijabarkan lebih lanjut menjadi subproses atau subkegiatan. Yang kedua, identifikasi biaya, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, jenis kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan. Yang keempat, kegiatan pengawasan yang diperlakukan. Dari WBS, nantinya tim proyek dapat menjabarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk membuat schedule. Dari WBS, nantinya tim proyek dapat menjabarkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi schedule, kemudian mengalokasikan sumber daya, yang juga dapat dilakukan tepat guna dan juga tepat sasaran karena tim proyek sudah memiliki gambaran yang jelas terkait keseluruhan aktivitas proyek. Cara membuat WBS pertama kali ialah buka insert, lalu pilih new text atau buat tulisan. Jika ingin membuat sub pekerjaan, pilihlah subtext, lalu ketik tulisan yang kalian pilih, dan pilih lagi subtext yang jika diinginkan. Yang kedua, untuk buat detail pekerjaan dari masing-masing subtext, pertama, klik subtext yang ingin dikasih detail pekerjaan sampai subtextnya berwarna merah. Lalu, klik insert teks lagi dan tulis lagi judul yang ingin digunakan di subtext yang baru. Yang ketiga, cara membuat detail pekerjaan lagi. Untuk subtextnya, cara penggunaannya sama seperti yang kedua. Yang keempat, jika project yang di WBS schedule udah sesuai dengan yang kita mau, maka Microsoft Project kita tinggal ubah durasi, start, finish, dan prosesornya. Yang kelima, kita mulai dengan membuka Microsoft Project. Lalu kita mulai mengubahnya, tanggal startnya, yang tulisannya bold. Tidak bisa diubah datanya karena jika diubah datanya akan merubah otomatis juga. Dan yang bisa diedit adalah tulisan yang tidak bold. Blok tulisan yang tidak di bold nanti akan keluar link teks, lalu nanti akan muncul prosesor secara otomatis. Yang ketujuh, pekerjaan ini bisa dilakukan apabila pekerjaan 5 sudah dikerjakan. Pekerjaan 5 ini adalah desain teksnya. Selanjutnya, pada pertemuan 6, kita akan membahas manajemen biaya proyek. Manajemen biaya adalah sebuah metode yang menggunakan teknologi untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Manajemen biaya proyek mencakup proses-proses yang dibutuhkan untuk menjamin proyek bisa diselesaikan sesuai budget yang disetujui. Yang kedua, tips proses manajemen biaya proyek. Ada 3 proses manajemen biaya proyek. Yang pertama ada perkiraan biaya, yang kedua adalah menentukan anggaran, yang ketiga adalah kontrol biaya. Perkiraan biaya secara umum adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya manajer yang diperlakukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, yen, dan lainnya. Kalau proyeknya masih di lingkup nasional, maka mata uangnya pasti akan rupiah. Tapi kalau sudah di internasional, maka mata uangnya tidak lagi menggunakan rupiah, yaitu melainkan menggunakan dolar. Menentukan anggaran, yaitu proses menentukan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Setiap kegiatan itu ada haknya untuk dianggarkan biayanya beberapa.
Artinya, setiap proyek itu mempunyai cadangan manajemen tersendiri. Kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk mempengaruhi anggaran proyek dan memanajemen perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Dari biaya yang sudah dikeluarkan, dipantau apakah masih terkendali atau sudah down. Alasan mengapa manajemen biaya proyek sangat penting adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui. Sifat alami dari suatu proyek adalah organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Mengapa sih estimasi biaya itu penting? Estimasi biaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, karena selain untuk mengetahui berapa besar investasi yang akan diperlakukan, juga untuk mengendalikan sumber daya proyek yang akan digunakan, misalnya tenaga kerja, material, peralatan, dan waktu pelaksanaannya. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan 1 sampai di pertemuan 6. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.